Halo teman-teman, selamat datang di kanal YouTube Bayanaka Facts. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kalian yang baru mulai berinvestasi, yaitu 20 rekomendasi saham untuk pemula di tahun 2024. Semoga video ini bisa jadi panduan awal buat kalian yang masih bingung mau investasi di mana. Siap? Kita mulai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Rekomendasi pertama, ada Bank Sentral Asia atau BBCA. Siapa sih yang nggak kenal BCA? Bank ini udah terkenal banget di Indonesia. Cabangnya ada di mana-mana, dan kinerjanya selalu bagus. Jadi, buat pemula yang cari aman, BBCA bisa jadi pilihan yang oke. Bayangkan setiap hari, BBCA bantuin jutaan orang transfer uang, bayar belanjaan, dan banyak lagi. Makin banyak yang pakai BCA, makin untung juga investasinya. Iya kan? Lanjut ke rekomendasi kedua, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI ini fokusnya bantu UMKM. Kalian tahu UMKM itu apa? Yap, usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka ini penting banget buat ekonomi Indonesia, dan BBRI selalu dukung mereka. Jadi dengan investasi di BBRI, kita nggak cuma dapat untung, tapi juga ikut bantu UMKM di Indonesia. Keren kan? Rekomendasi ketiga, Telkom Indonesia atau TLKM. Ini dia perusahaan telekomunikasi besar yang pasti kalian kenal. Dari zaman internet masih lemot sampai sekarang udah canggih. Telkom selalu ada. Apalagi sekarang serba online, makin banyak orang butuh internet, makin untung juga TLKM. Jadi investasi di TLKM bisa dibilang investasi jangka panjang yang menjanjikan. Rekomendasi keempat, Unilever Indonesia atau UNVR. Dari sabun, sampo, sampai makanan, produk-produk Unilever ini selalu kita pakai setiap hari. Unilever jagonya bikin produk yang disukai banyak orang. Jadi nggak heran kalau UNVR ini jadi salah satu perusahaan consumer goods terbesar di Indonesia. Dan pastinya, keuntungannya juga besar. Rekomendasi kelima, Astra International atau ACI. Astra ini bisnisnya ada di mana-mana, mulai dari otomotif, infrastruktur, sampai teknologi, semua dikerjakan Astra. Nah, karena bisnisnya yang beragam ini, ACI jadi lebih tahan banting menghadapi perubahan ekonomi. Jadi buat pemula yang pengen investasi tapi tetap aman, ACI bisa jadi pilihan yang tepat. Lanjut ke rekomendasi keenam, Bukalapak atau Buka. Siapa sih yang nggak kenal Bukalapak? Situs belanja online ini udah jadi favorit banyak orang. Apalagi sekarang serba digital, makin banyak orang yang belanja online. Nah, Bukalapak ini punya potensi besar untuk terus berkembang. Jadi, investasi di Buka bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang pengen ikutan tumbuh bersama e-commerce Indonesia. Rekomendasi ketujuh, Gojek Tokopedia atau Goto. Ini dia nih, gabungan dua perusahaan teknologi raksasa di Indonesia. Gojek yang terkenal dengan layanan transportasi dan Tokopedia yang jadi andalan buat belanja online, sekarang bersatu jadi Goto. Bayangkan, dari pesan makanan, belanja online, sampai kirim barang, semua bisa lewat Goto. Dengan layanan yang lengkap dan pengguna yang banyak, Goto punya potensi besar untuk terus berkembang. Rekomendasi ke-8, XL Axiata atau XCL. XL Axiata ini salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Mereka terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi para penggunanya. Di era digital ini, kebutuhan internet semakin meningkat, dan XL Axiata siap memenuhinya. Jadi, investasi di XCL bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang pengen ikutan menikmati pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia. Rekomendasi ke-9, Bank Jago atau Arto. Bank Jago ini merupakan bank digital yang sedang naik daun. Mereka menawarkan layanan perbankan yang mudah, cepat, dan aman. Di era digital ini, bank digital semakin diminati, dan Bank Jago punya potensi besar untuk terus berkembang. Jadi, investasi di Arto bisa di pilihan yang menarik buat kalian yang pengen ikutan merasakan pertumbuhan pesat bank digital di Indonesia. Rekomendasi ke-10, Merdeka Copper Gold atau MDKA. MDKA ini adalah perusahaan tambang emas dan tembaga yang punya prospek menjanjikan. Emas dan tembaga merupakan komoditas yang selalu diminati, dan MDKA punya cadangan yang besar.
Jadi investasi di MDKA bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang pengen diversifikasi portofolio ke sektor pertambangan. Rekomendasi ke-11, PTT Pembangunan Perumahan atau PTPP. PTPP ini adalah perusahaan konstruksi yang punya reputasi baik di Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, dan gedung. PTPP juga dikenal rajin bagi-bagi dividen loh. Jadi, investasi di PTPP bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang cari investasi yang memberikan passive income. Rekomendasi ke-12, Sumarekon Agung atau SMRA. SMRA ini adalah developer properti yang udah berpengalaman banget. Mereka udah membangun banyak proyek properti, mulai dari perumahan, apartemen, sampai pusat perbelanjaan. Properti merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup aman, dan SMRA punya rekam jejak yang baik. Jadi investasi di SMRA bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang pengen investasi di sektor properti. Rekomendasi ke-13, Indofood Sukses Makmur atau INDF. INDF ini adalah produsen makanan terbesar di Indonesia. Mulai dari mie instan, makanan ringan, sampai bumbu masak, produk-produk INDF udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. INDF juga dikenal rajin bagi-bagi dividen loh. Jadi, investasi di INDF bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang cari investasi yang memberikan passive income. Rekomendasi ke-14, United Tractors atau UNTR. UNTR ini adalah perusahaan alat berat terbesar di Indonesia. Mereka menyediakan alat berat untuk berbagai sektor, seperti pertambangan, konstruksi, dan kehutanan. UNTR punya kinerja yang stabil dan selalu untung. Jadi investasi di UNTR bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang cari investasi yang aman dan menguntungkan. Rekomendasi ke-15, Adaro Energy atau ADRO. ADRO ini adalah perusahaan energi yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Batubara merupakan sumber energi yang masih banyak digunakan di Indonesia. ADRO punya cadangan batubara yang besar dan kinerja yang baik. Jadi investasi di ADRO bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang pengen investasi di sektor energi. Rekomendasi ke-16, Kalbe Pharma atau KLBF. KLBF ini adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Mereka memproduksi berbagai macam obat-obatan dan produk kesehatan. Di masa pandemi ini, sektor kesehatan semakin diminati, dan KLBF punya potensi besar untuk terus berkembang. Jadi investasi di KLBF bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang pengen investasi di sektor kesehatan. Rekomendasi ke-17, Indosimen Tunggal Prakarsa atau INTP. INTP ini adalah perusahaan semen terbesar di Indonesia. Semen merupakan bahan baku utama dalam pembangunan infrastruktur. INTP punya pangsa pasar yang besar dan kinerja yang baik. Jadi, investasi di INTP bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang pengen investasi di sektor infrastruktur. Rekomendasi ke-18, Jepfa Comfit Indonesia atau JPFA. JPFA ini adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang pakan ternak dan peternakan. JPFA punya bisnis yang beragam dan kinerja yang baik. Jadi, investasi di JPFA bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang pengen investasi di sektor agribisnis. Rekomendasi ke-19, Nippon Indosari Korpindo atau ROTI. ROTI ini adalah produsen roti terbesar di Indonesia. Mereka memproduksi berbagai macam roti, mulai dari roti tawar, roti manis, sampai roti isi. ROTI punya jaringan distribusi yang luas dan kinerja yang baik. Jadi investasi di ROTI bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang cari investasi yang stabil. Rekomendasi ke-20, Mayora Indah atau Mayor. Mayor ini adalah produsen makanan dan minuman yang udah nggak asing lagi di telinga kita. Mulai dari biskuit, permen, sampai kopi, produk-produk Mayor udah mendunia. Mayor punya merek-merek yang kuat dan jaringan distribusi yang luas. Jadi, investasi di Mayor bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian yang pengen investasi di perusahaan consumer goods. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga 20 rekomendasi saham untuk pemula di tahun 2024 ini bermanfaat buat kalian yang baru mulai berinvestasi.
Ingat, investasi itu ada risikonya. Jadi pastikan kalian udah melakukan riset dan berkonsultasi dengan ahlinya sebelum mengambil keputusan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga investasi Anda sukses dan selalu berada dalam profit zone.